Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Semoga teman-teman yang melihat video ini selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan juga diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wildan Nurjaman dari kelas C7 dengan NPM 101200427. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mencoba mempresentasikan salah satu materi yang ada di matkul hukum bisnis, yang mana video ini dibuat atau tugas ini dibuat guna memenuhi atau merealisasikan tugas akhir ujian semester dari mata kuliah hukum bisnis. Saya ngambil materi hubungan bisnis. Halo semuanya. Oke. Dalam materi ini di hubungan bisnis ini, saya mempunyai dua indikator atau dua judul besar. Yang pertama keagenan dan distributor. Yang kedua ada franchise. Nah, di sini ada agen, ya. Seperti halnya kita sudah ketahui bahwa bahasa agen ini sudah lazim didengar atau digunakan oleh para pembisnis, oleh para pengusaha seperti itu. Yang mana pengertian agen ini seperti ini. Agen ini adalah seseorang atau entitas yang bertindak atas nama orang lain atau perusahaan prinsipal. Jadi si agen ini bertindak atau berjalan, dia menggunakan atas nama orang lain gitu. Jadi tidak semena-mena agen itu bertindaknya atas kemauannya sendiri atau atas dasar kehendaknya sendiri. Nah, pasti yang namanya agen itu akan bergerak atau bertindak atas nama orang lain atau si perusahaan tersebut gitu. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan atau transaksi tertentu. Nah, agen ini memiliki wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal untuk mewakili mereka dalam berbagai urusan seperti penjualan, negosiasi, atau pengelolaan bisnis. Saya coba sedikit uraikan ya. Saya coba sedikit jelaskan. Jadi si agen ini memiliki wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal. Jadi perusahaan memberikan tugas atau maksud ke si agen untuk apa? Untuk melakukan berbagai urusannya itu seperti penjualan, negosiasi, atau pengelolaan bisnis seperti itu. Jadi si agen itu tidak bertindak atas nama dia sendiri atau tidak bertindak atas kehendaknya sendiri. Pasti yang namanya agen itu bertindaknya atau bergeraknya atas nama si perusahaannya gitu. Jadi antara agen dengan perusahaan itu pasti selalu berkolaborasi atau selalu bekerja sama bisa. Nah, si agen ini punya payung hukumnya gitu. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 bahwa agen ini adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan atau menguasai barang yang dipasarkan. Jadi si agen ini hanya perantara. Si agen ini hanya perantara gitu, perantara antara si perusahaan dengan si konsumen. Nah, ya yang namanya juga usaha, yang namanya juga pengusaha atau perusahaan, pasti yang dicarinya itu keuntungan gitu. Dan si agen ini pun tidak akan mau kalau tidak diberi imbalan gitu. Seperti mana ini? Atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi. Nah, imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran.
Jadi kalau semisal kita jadi perusahaan, saya jadi perusahaan, saya akan mencari agen, saya akan mencari seseorang yang mau menjadi agen saya gitu. Misalkan saya punya kecantikan, punya produk kecantikan, nah atau punya produk makanan. Biasanya pengusaha-pengusaha makanan atau pabrik-pabrik makanan tidak langsung menjual atau ya menjual si barangnya itu, menjual si makanan itu langsung ke konsumen, tapi biasanya si pabrik itu atau si perusahaan itu melalui perantara si agen. Jadi agen itu tidak mempunyai barang atau tidak mempunyai produknya sendiri gitu loh. Jadi dia menjual produk dari si perusahaan atau si prinsipal. Gitu. Jadi saya mencari agen. Ketika agen sudah ada, saya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dulu bagaimana mencari kesepakatan untuk mencari keuntungan bersama. Nah, melakukanlah perjanjian gitu. Misalkan barang dari saya harga awalnya sekian ribu atau sekian rupiah. Nanti dijual oleh agen bisa dengan harga sekian, bisa di atas lebih atau ya di atas si perusahaan gitu. Untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan menguasai barang yang dipasarkan. Jadi si agen ini tidak memiliki barang gitu. Cuman si agen ini hanya perantara gitu. Nah, di sini ada keagenan. Ciri-ciri agen dapat mencakup berbagai aspek. Ingat ya, berbagai aspek. Jadi yang namanya agen itu tidak bisa dikatakan agen kalau hanya satu aspek. Nah, tergantung pada konteks dan industri tempat agen tersebut beroperasi. Seperti saya tadi, bahwa yang namanya agen itu tidak bisa dikatakan atau satu aspek itu. Kalau misalkan ada satu aspek tidak bisa dikatakan sebagai agen. Nah, yang mana ciri-ciri umum agen itu seperti berikut. Pertama, wewenang delegasi. Kedua, ketergantungan pada prinsipal. Ketiga, bertindak atas nama prinsipal. Keempat, kepentingan bersama. Kelima, akuntabilitas. Keenam, kompensasi. Ketujuh, keahlian dan pengetahuan. Kedelapan, agen hanya menjual produk dari satu produsen dan tidak boleh menjual produk dari pesaing. Jadi misalkan gini, ada poin pertama. Yang poin pertama itu wewenang delegasi. Pasti si perusahaan pasti akan memberikan wewenang ke si agen untuk menjual atau melakukan transaksi. Nah, si agen tidak dapat bergerak atau tidak dapat beroperasi tanpa adanya wewenang dari si perusahaan gitu. Jadi makanya si agen sama si perusahaan atau si prinsipal harus selalu bekerja sama, harus selalu berkolaborasi dan harus selalu berkomunikasi untuk membangun sebuah bisnis atau jaringan bisnis yang sangat bagus. Kedua, ada ketergantungan pada prinsipal. Sama seperti poin yang tadi, poin yang pertama, bahwa si agen itu pasti akan berketergantungan pada prinsipal, mau apapun itu. Pasti kalau misalkan si agen lagi kerja, melakukan transaksi ini itu, pasti kalau misalkan ada apa-apa, dia menghubungi si prinsipal tersebut, menelpon si prinsipal tersebut, atau dia komunikasi dengan si perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, ada bertindak atas nama prinsipal. Nah, kata saya tadi barusan bahwa yang namanya agen tidak akan bertindak sendirian, tidak akan bertindak atas nama sendiri gitu. Pasti si agen ini bertindaknya itu atas nama perusahaannya gitu. Keempat, kepentingan. Di sini ada poin keempat, kepentingan bersama. Nah, kenapa harus ada agen? Kenapa harus ada prinsipal? Kenapa prinsipal selalu kenapa si agen selalu berketergantungan ke si prinsipal? Yaitu
kata saya tadi itu ini merupakan kepentingan bersama, yang mana itu semua bergerak karena atas ya keuntungan si perusahaan sama si agen gitu. Jadi mereka mencari keuntungan dari penjualan produk tersebut atau si perusahaan tersebut. Yang kelima ada akuntabilitas. Keenam kompensasi. Kompensasi sama kayak yang tadi. Ketujuh ada keahlian dan pengetahuan. Nah, yang jadi catatan ini poin ketujuh, keahlian dan pengetahuan itu sangat penting bagi sebuah perusahaan atau bagi si agen. Si agen harus harus pintar-pintar mencari barang atau pintar-pintar mencari prinsipal gitu. Harus ahli dalam bidangnya. Misalkan agen A ahli dalam bidang makanan, dan ahli B ahli di bidang kecantikan gitu. Mereka harus sama-sama ahli atau harus sama-sama pintar dalam keahliannya gitu, dalam bidangnya maksudnya. Lalu ini yang poin penting, agen itu hanya menjual produk dari suatu produsen dan tidak boleh menjual produk dari pesaing. Misalkan saya agen, saya sudah punya prinsipal saya sendiri, misalkan pabrik A sebagai produsen makanan gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, saya tidak boleh menerima atau menerima produk dari orang lain gitu yang notabene sama-sama produknya seperti itu. Itu tidak boleh karena nanti karena nanti pasti bakalan bentrok di lapangannya gitu. Intinya tidak boleh. Tugas dan tanggung jawab agen. Pertama, kepatuhan dan etika. Agen harus patuh kepada si prinsipal perusahaan. Kalau kata perusahaan harga dari saya harus gitu, si agen tidak boleh melawan, dan etika juga perlu, itu harus dijaga dan juga dipakai. Keamanan informasi gitu, pasti yang namanya komunikasi ini itu kan bagi pesaing itu merupakan sebuah informasi yang sangat bagus. Makanya si agen tidak boleh membocorkan informasi tentang perusahaan yang sedang dia jalani atau yang sedang dia kerjasama gitu. Lalu akuntabilitas keuangan, laporan tepat waktu, resolusi konflik, kepemimpinan dan inisiatif, pengembangan hubungan, tugas dan tanggung jawab agen dapat berubah sesuai dengan perubahan kebijakan perusahaan atau dinamika pasar. Nah, karena itu komunikasi terbuka antar agen dan prinsipal penting untuk menjaga kesuksesan hubungan kerja. Jadi antara si prinsipal atau antara si perusahaan dengan si agen itu harus mempunyai komunikasi yang sangat bagus. Karena tanpa adanya komunikasi yang bagus, tidak akan melahirkan kesuksesan di dunia kerja. Lalu di sini ada pengertian distributor. Distributor adalah sebuah entitas atau individu yang bertindak sebagai perantara antara produsen atau pemasok dan konsumen akhir. Nah, distributor ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk atau layanan ke titik penjualan atau ke pelanggan. Jadi si distributor itu bertanggung jawab untuk memberikan atau mendistribusikan produk dari sebuah perusahaan atau layanan ke titik penjualan atau pelanggan gitu. Jadi si distributor ini yang langsung terjun ke lapangan. Produsen, distributor, konsumen. Nah, menurut Philip Kotler, seorang ahli pemasaran terkenal, bahwa distributor ini adalah perusahaan atau individu yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual dan mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli akhir. Sedangkan menurut William J. Stanton, yang juga merupakan seorang pakar pemasaran, mendefinisikan distributor itu sebagai individu atau perusahaan yang membeli, menyimpan, menjual, dan mengirimkan barang ke pengecer atau pengguna akhir. Nah, berikut
Fungsi dari distributor. Distributor ini memiliki berbagai fungsi dalam rantai pasokan dan proses distribusi produk. Yang mana fungsi-fungsi ini membantu memperlancar aliran produk dari produsen ke konsumen akhir. Nah, sini ada berikut adalah beberapa fungsi utama distributor. Pertama, penerimaan dan penyimpanan barang. Kedua, pengelolaan stok. Ketiga, pemilahan dan pemicahan produk. 1, 2, 3, 4. Keempat, pengangkutan dan pengiriman. 5, pemasaran dan promosi. Keenam, pendanaan dan kredit. 7, pelayanan dan kredit. 8, pelayanan pelanggan. 9, penentuan harga. 10, analisis pasar dan informasi pasar. 11, pelaporan dan administrasi. Jadi yang tadi saya sebutkan itu merupakan fungsi-fungsi dari distributor. Nah, lalu di sini ada indikator hubungan bisnis, keagenan, dan distributor. Performa penjualan atau penilaian terhadap kinerja penjualan distributor dalam mencapai target penjualan yang ditetapkan. Pemenuhan kewajiban kontrak. Nah, jadi ini ada 3 poin ya. Pertama, performa penjualan, pemenuhan kewajiban kontrak, lalu kepuasan pelanggan. Nah, sini ada pemenuhan kewajiban kontrak. Evaluasi sejauh mana distributor memenuhi kewajiban kontrak, termasuk distribusi tepat waktu dan pemeliharaan stok yang memadai. Lalu ada kepuasan pelanggan. Nah, ini nih yang paling penting. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan di tingkat distribusi yang dapat mempengaruhi citra dan reputasi prinsipal. Jadi, kepuasan pelanggan itu harus selalu ditingkatkan, harus selalu diukur. Supaya apa? Supaya dapat mempengaruhi citra dan reputasi prinsipal, supaya nama perusahaan, brand perusahaan, produk perusahaan itu bisa terus meningkat, dan juga penjualnya itu bisa terus meningkat juga. Efisiensi operasional. Nah, ada di sini memantau efisiensi dan biaya operasional distributor untuk memastikan berkelanjutan hubungan bisnis yang sehat. Jadi harus selalu dipantau apakah efisien atau tidak si biaya operasional distributor untuk memastikan ya berkelanjutan hubungan bisnis yang sehat. Ada kepatuhan hukum dan etika. Menilai apakah distributor mematuhi semua peraturan hukum dan etika bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi ya ini itu adalah indikatornya gitu. Apakah si distributor ini memenuhi semua aturan dan etika. Kalau tidak, ya evaluasi. Ada pelatihan dan dukungan. Evaluasi sejauh mana prinsipal memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada distributor. Sini ada jenis distributor. Ternyata distributor itu tidak hanya satu ya. Tidak hanya seperti yang kita tahu distributor itu hanya distributor gitu. Ternyata distributor itu ada jenis-jenisnya gitu, ada macam-macamnya. Pertama ada broker, ada importir, ada komisioner. Apa itu broker? Broker itu yang merupakan perantara pemasaran yang mempertemukan produsen dan konsumen untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. Balas jasa yang didapat oleh seorang broker berupa kuritasi atau provisi berupa upah. Lalu ada importir. Nah, impor itu merupakan perdagangan yang menyalurkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Komisioner merupakan perantara pembelian dan penjualan atas nama pribadi dan bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Seorang komisioner mendapat balas jasa berupa komisi. Jadi si distributor komisi ini atau si komisioner ini perantara pembelian dan penjualan atas nama pribadi gitu. Jadi pembeli atas nama pribadi, penjual juga atas nama pribadi. Nah, lalu ada agen. Agen itu seperti yang tadi saya jelaskan, ya merupakan perantara pemasaran atas nama perusahaan. Biasanya mereka akan menjualkan barang hasil produksi perusahaan di sebuah wilayah tertentu. Balas jasa yang diterima agen berupa pengurangan harga produk dan perolehan komisi. Jadi si agen itu dia mendapatkan pengurangan harga atau pengurangan harga produk dari sebuah perusahaan itu, dan juga di sisi lain dia mendapatkan atau memperoleh komisi. Lalu ada retailer. Nah, retailer ini merupakan pedagang yang membeli sebuah produk
dan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumen. Berbeda dengan grosir. Jadi si retailer ini beda dengan grosir ya teman-teman, bahwa retailer ini membeli produk dalam jumlah satuan. Nah, ada di bawahnya ini grosir. Grosir merupakan pedagang yang membeli sebuah produk lalu menjualnya kembali kepada pedagang lainnya. Biasanya mereka membeli produk dalam jumlah yang relatif besar. Jadi ya ada retailer, ada grosir. Kalau si grosir mah itu membeli barang ke perusahaan dengan jumlahnya itu satuan gitu. Beli barang jumlahnya satuan lalu dijual kembali. Nah, beda dengan grosir. Kalau grosir itu membeli barang ke perusahaan dengan jumlah yang relatif yang besar. Tapi tujuannya sama, tujuannya untuk dijual kembali. Nah, di sini ada definisi franchise. Nah, franchise ini sebuah bentuk bisnis di mana pemilik merek atau pemilik usaha franchisor memberikan hak kepada pihak ketiga atau franchise untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, modal bisnis, dan dukungan yang telah ditentukan. Sudah bisa ketebak ya bahwa franchise ini berasal dari negara mana, bahasa mana. Nah, franchise ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu francorum rec, yang artinya bebas dari ikatan. Jadi franchise ini tidak mempunyai ikatan apapun dari perusahaan atau prinsipal. Yang mana yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha. Sedangkan pengertian franchise berasal dari bahasa Prancis abad pertengahan, diambil dari kata franch atau bebas, atau franchir atau membebaskan, yang secara umum diartikan sebagai pemberian hak istimewa. Oleh sebab itu, pengertian franchise diinterpretasikan sebagai pembebasan dari pembatasan tertentu atau kemungkinan untuk melaksanakan tindakan tertentu yang untuk orang lain dilarang. Di sini ada beberapa manfaat franchise. Munculnya metode usaha franchise ini seakan menjadi angin segar bagi para pengusaha dan calon-calon pengusaha di seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri, melalui franchise, upaya untuk menjadi pengusaha dapat mudah ditempuh dan minim resiko. Cukup memilih jenis franchise yang sudah teruji. Seorang franchise dapat langsung menjalankan bisnisnya tanpa harus berangkat dari titik nol. Mungkin dari materi ini atau dari teori ini, kalau teman-teman ingin cara yang lebih cepat tanpa harus memulai dari nol, ya ini itu franchise. Nah, bisnis franchise ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dapat memperluas jaringan usaha dengan cepat. Kedua, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja baru. Keempat, meningkatkan peluang berusaha bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, jangan salah, franchise ini ada aspek hukumnya teman-teman. Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka franchise atau waralaba tunduk pada ketentuan yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Perdata, yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 259 /MPP /Kep /7 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. B. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 31 /M/DAG /8/12 2012 tentang penyelenggaraan waralaba. C. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. D. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. E. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. F. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. G. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Nah, ternyata dari awal kita sudah banyak ya membahas atau membicarakan materi-materi tentang hubungan-hubungan bisnis, yang mana di sini saya akan menyimpulkan bahwa hubungan bisnis dalam keagenan, distributor, dan franchise memerlukan pemantauan dan pengukuran secara terus-menerus. Indikator kinerja yang jelas membantu memastikan bahwa hubungan tersebut memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat dan berkontribusi pada kesuksesan bersama. Jadi seperti itu.
adanya keagenan, adanya distributor, dan juga adanya franchise, sama-sama mencari keuntungan. Mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mohon doanya karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.